Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah erosi dan konservasi, di mana kita sudah menginjak di pertemuan kedua yang kita akan membahas proses erosi. Setelah minggu pertama kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar pengertian dan juga ruang lingkup tentang erosi. Sekarang kita akan membahas proses erosi. Kenapa sih erosi bisa terjadi? Kemudian apa saja proses-proses yang berada di balik terjadinya erosi? Itu kita akan bahas di pertemuan minggu kali ini. Untuk mengawali erosi, kenapa erosi itu bisa terjadi gitu, guys? Jadi apakah di semua tempat atau di semua wilayah itu terjadi erosi? Jawabannya itu adalah iya. Kenapa dapat terjadi erosi? Erosi itu dapat terjadi itu karena sangat bergantung pada daya keseimbangan atau kesetimbangan antara air hujan dengan tanah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ya erosi itu pemicu awal terjadinya itu adalah karena dari air hujan rata-rata. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tenaga yang bisa menyebabkan erosi, itu kan ada 4, ada air, gelombang, kemudian ada karena es dan juga karena angin. Tetapi yang paling sering terjadi di atas permukaan bumi kita ini adalah erosi yang disebabkan karena air hujan. Sehingga erosi itu terjadinya erosi itu sendiri itu terjadi akibat adanya daya keseimbangan antara air hujan dan juga air hujan atau limpasan dengan tanah itu sendiri. Jika air hujan dan runoff itu berfungsi sebagai transport, itu terjadi atau berlaku ketika tenaga yang pada tanah itu lebih besar daripada resistensi tanah, sehingga maka partikel tanah akan terlepas dan juga terbawa oleh aliran gitu. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa yang namanya erosi itu terjadi ada 3 proses yang mendampinginya. Ada yang namanya detachment, transport, dan juga sedimentation. Detachment, kapan terjadi detachment? Ketika daya keseimbangan air hujan itu lebih besar, atau kecepatan air hujan itu dia lebih besar daripada resistensi tanah, sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah tanah itu dia akan terhancurkan oleh air hujan atau mengalami yang namanya proses detachment. Detachment ini akan berlanjut ketika air hujan itu sudah mengumpul menjadi satu kesatuan di atas permukaan tanah. Kemudian dia memiliki yang namanya kecepatan tertentu. Jika tenaga atau kecepatan yang berlaku atau kecepatan itu lebih besar daripada resistensi tanahnya juga masian, maka partikel tanah itu dia akan ikut lepas dan juga terbawa oleh aliran, sehingga dikatakan namanya ada proses transport gitu. Jadi awal mula tanah itu bisa mengalami erosi itu akibat adanya proses pertama percikan air hujan dulu, karena kecepatan air hujan yang sangat tinggi menghantam ke tanah sehingga resistensi tanah kurang, menyebabkan dia itu lepas material dari tanah. Kemudian setelah terbentuk menjadi satu kesatuan, air itu terus lama-lama karena terus menghantam terbentuk yang namanya limpasan. Ketika terbentuk limpasan ini, ketika kecepatan limpasannya itu juga masih tinggi dibandingkan berat jenis tanah itu sendiri, maka menyebabkan tanah itu juga akan ikut terangkut gitu. Tidak hanya terlepas tapi juga akan terangkut. Sehingga upaya pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menghindari pukulan butir air hujan mengenai langsung ke tanah. Makanya kenapa kalau nanti kita belajar lebih jauh tentang konservasi, ya rata-rata teknik-teknik konservasi yang dilakukan pada tahap awal untuk mengurangi terjadinya erosi tanah itu dilakukan dengan cara misalkan menutup atas permukaan tanah. Agar kecepatan air hujan menghantam ke tanah itu dia bisa diminimalkan, sehingga proses detachment, proses transport itu bisa dikurangi gitu, ya, untuk menuju ke tanah itu sendiri. Caranya bagaimana? Banyak, nanti kita akan bahas. Ada dengan cara mulsa, dengan teknik yang vegetatif, dengan penambahan pohon, karena dengan adanya pohon itu kan tajuk-tajuknya itu bisa mengurangi laju kecepatan air hujannya. Jadi ketika ada hujan mungkin akan tertangkap dulu ke tajuk
tanaman. Di tajuk tanaman ini dia akan dikurangi kecepatannya, sehingga yang jatuh ke tanah itu kecepatannya sudah sangat minimal, sehingga kemungkinan terjadinya percikan-percikan atau proses detachment itu dia masih bisa diminimalkan jika terjadi erosi. Itu tahap awal peminimalan kejadian erosi. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, bahwa ketika kemarin kita belajar dari 4 tenaga erosi, itu kan ada deflasi, kemudian ada glasiasi, kemudian ada abrasi, dan juga ada erosi oleh air gitu. Nah, di iklim tropis atau iklim tropika seperti yang kita tinggali atau di Indonesia ini, air itu menjadi penyebab tenaga utama dari proses erosi. Hampir semua di atas permukaan bumi yang berada di wilayah tropis itu rata-rata disebabkan karena air. Kalau deflasi atau karena angin banyak terjadi pada daerah yang beriklim arid atau beriklim gurun gitu ya. Jadi yang banyak gurunnya, banyak padang pasirnya, itu rata-rata banyak sekali terjadi deflasi. Kalau gelombang jelas di laut ya, di wilayah pesisir pantai. Kalau yang es berarti yang pada wilayah-wilayah yang dia memiliki musim dingin atau iklim dingin gitu ya, daerah kutub atau mendekati kutub dan seterusnya. Tetapi di tempat kita di wilayah tropis gitu nggih, yang kita tinggali saja di Indonesia, rata-rata itu hampir sebagian besar erosi itu terjadi karena ada aktivitas dari air, terutama air hujan gitu nggih. Jadi air hujan yang jatuh akan menghantam, kemudian dia menimbulkan yang namanya limpasan atau runoff gitu ya. Nah, prosesnya jadi runtutannya seperti gambar yang saya tampilkan ini, bahwa kenapa air itu bisa menyebabkan terjadinya erosi? Ya karena air itu hujan ketika jatuh itu dia memiliki kecepatan. Bahkan mungkin ketika hujan deras kecepatannya itu akan tinggi. Kalau yang ketika mungkin rintik-rintik kecepatannya tidak akan tinggi. Tapi ketika hujannya deras kecepatannya itu akan sangat tinggi. Imbasnya apa? Ketika butir air hujan dengan kecepatan tinggi, ketika menghantam ke tanah, dia akan memercikkan tanah. Ketika dia menghantam tanah, dia akan menghancurkan agregat di atas tanah itu. Ketika agregat tanahnya hancur, maka dia material tanahnya akan lepas-lepas, sehingga akan lebih mudah terbawa oleh air hujan ketika nanti menjadi limasan dan seterusnya. Nah, inilah proses awal terjadinya erosi atau proses yang namanya detachment atau penghancuran gitu ya. Nah, hal ini banyak terjadi atau proses detachment banyak terjadi pada wilayah-wilayah tanah yang tidak memiliki atau tidak terlindungi atau tidak tertutupi langsung, dia terbuka gitu, tidak ada vegetasinya, tidak tertutupi mungkin karena teknik konservasi tertentu dan seterusnya, menyebabkan ya air yang menghantam ke tanah itu dia akan banyak menghancurkan dalam jumlah besar gitu, yang terhancurkan atau pecahkan agregatnya itu akan dalam jumlah besar seperti itu. Nah, tadi terus setelah karena yang terhancurkan karena air hujan atau karena proses percikan itu banyak sekali, menyebabkan ketika air hujan itu berkumpul menjadi limpasan, maka akibatnya apa? Akibatnya itu banyak sekali material tanah yang tadi kecil-kecil yang terhancurkan akan ikut terbawa, tertransportasikan. Dan inilah yang dinamakan proses erosi, dari detachment, kemudian transport sampai nanti ke sedimentasinya. Nah, ini kemudian kita bahas dulu yang satu persatu nggih, bahwa tetesan air hujan. Nah, rata-rata air hujan itu biasanya itu memiliki diameter sekitar 2 sampai 5 mm gitu nggih. Jadi rata-rata. Jadi entah itu hujan lebat, hujan rintik-rintik, rata-rata diameternya sekitar 2 sampai 5 mm. Dengan hanya 2 sampai 5 mm ini saja air hujan tetesannya sudah bisa menghancurkan agregat tanah gitu nggih. Apalagi kalau yang besar gitu. Nah, semakin besar butirannya, semakin cepat jatuhnya air ke atas permukaan tanah. Konsepnya sama seperti ketika hujan deras dan juga hujan rintik-rintik gitu. Ketika hujan deras kan otomatis air hujan diameternya itu besar, sehingga kecepatannya juga akan besar. Kalau hujannya rintik-rintik, diameternya kecil, otomatis kecepatannya juga kecil. Kemudian yang ketiga, tetesan air paling besar itu mampu menghantam dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, itu yang cukup besar juga ya, bahwa dengan diameter yang 2 sampai 5 mm ini air itu dia bisa menghantam di atas tanah dengan kecepatan 30 km per jam. Bisa dibayangkan itu
setara dengan kalau teman-teman mungkin naik motor di wilayah gang-gang sempit gitu yang sekitar 30 km per jam. Nah, itu bisa dibayangkan kecepatan secepat itu dia butiran air dengan ukuran 2-5 mm menghantam ke tanah sehingga dia bisa memercik, bisa menghancurkan butiran atau agregat tanah. Saat butiran memukul tanah yang tidak terlindung, terdapat transfer energi secara langsung ke tanah. Energi inilah yang menghancurkan ikatan antar partikel tanah, kemudian melemparkan partikel tersebut sejauh 150 mm lebih dari titik pukul. Nah, ini yang sudah melakukan penelitian ya. Jadi karena air itu menyentuh di atas permukaan tanah menyebabkan nanti agregat itu akan rusak, agregat tanah rusak, sehingga partikel-partikel yang kecil itu dia akan terlempar gitu nih, akan terlemparkan sejauh, sudah ada penelitian sejauh 15 cm gitu. 15 cm atau 150 mm dari titik pukul air hujan itu. Nah, bisa dibayangkan ketika air hujannya itu dia 15 cm, air hujannya itu dia kecepatan 30 km per jam menghantam di satu titik, maka titik itu mesti akan terus mendalam dan butirannya itu akan terlempar di sekitarnya. Jadi mungkin di sekitar itu ada gundukan-gundukan tanah dengan jarak radius sekitar 15 cm dari titik pukulnya. Nah, kemudian ketika sudah tetesan hujan itu sudah terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan yang terbentuk akan mengumpul di atas permukaan, terbentuk yang namanya limpasan permukaan atau yang namanya runoff. Nah, runoff itu dapat terjadi ketika kecepatan air hujan itu melebihi kemampuan tanah untuk menyerapnya gitu. Jadi ketika tanah itu sudah jenuh, sudah kandungan airnya itu sudah sangat tinggi, bahkan sudah 100%, maka menyebabkan air hujan itu tidak akan bisa terserap lagi oleh tanah. Akibatnya apa? Akibatnya air hujan itu akan menggenang, akan membentuk aliran di atas permukaan tanah. Inilah yang dinamakan sebagai runoff atau limpasan permukaan. Nah, maka air akan melimpah di atas permukaan tanah dan mulai mengalir gitu. Jadi karena karena alirannya itu dia cukup tinggi, karena dia terjadi akumulasi yang sangat besar dari percikan tanah, sehingga dia akan mengalir dan juga melimpah ke tanah. Jika topografi relatif datar, maka kecepatan mengalirnya itu akan rendah. Tapi jika kemiringannya besar, maka gravitasi akan bergerak cepat. Nah, jadi makanya nanti ketika kita belajar faktor pengontrol tanah, ini relief atau topografi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika topografinya datar, ya air itu hanya akan menggenang saja, tidak bergerak. Tetapi ketika dia agak miring daerahnya, maka otomatis ketika air hujan itu mengumpul menjadi runoff atau menjadi limpasan permukaan, maka atau overland flow, maka implikasinya dia akan menuruni lahan dengan sangat cepat sekali gitu. Itu runoff. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bahwa proses erosi itu kan diawali dengan adanya namanya proses detachment gitu nggih. Proses detachment atau penghancuran. Tetapi pertanyaannya, apakah proses erosi itu hanya langsung diawali dari proses detachment, ataukah ada proses awalnya yang mendahului? Nah, pertanyaannya itu apakah hanya dengan kondisi tanah yang biasa-biasa saja atau kondisi batuan yang biasa-biasa saja itu nanti bisa terus terhancurkan? Nah, jawabannya tidak. Proses awal dari detachment, kenapa bisa terjadi detachment itu karena ada yang namanya proses pelapukan gitu. Makanya nanti kalau teman-teman lihat pada wilayah-wilayah dengan tingkat pelapukan yang tinggi, dengan tingkat pelapukan batuan yang sangat tinggi, maka kemungkinan terjadi proses erosinya pun juga akan lebih besar dibandingkan pada wilayah-wilayah yang batuannya tingkat pelapukannya itu rendah. Kenapa ya? Karena air hujan itu yang berupa percikan-percikan yang menjadi pemula terjadinya erosi itu hanya bisa menghancurkan agregat tanah yang dia agregatnya itu tidak terlalu besar, atau ikatannya itu tidak terlalu besar, tidak sebesar ketika mungkin masih padu belum lapuk gitu. Imbasnya apa? Imbasnya ya maka
nanti teman-teman bisa lihat di beberapa penelitian bahwa ketika tingkat pelapuannya tinggi, maka otomatis tenaga proses erosinya pun juga akan tinggi seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit mengulang tentang proses pelapuan gitu guys. Jadi pelapuan itu sendiri secara definisi adalah proses pecahnya batuan akibat desintegrasi dan dekomposisi sehingga batuan berubah dari bentuknya semula yang menjadi ukuran yang lebih kecil gitu guys. Jadi mungkin pelapuan yang awalnya dia ukuran batuannya itu bongkahnya itu besar-besar, kemudian karena adanya proses pelapuan ini dia menjadi berukuran yang lebih kecil-kecil. Sama seperti dengan proses erosi. Jadi tetapi kalau di pelapuan itu pada batuannya gitu ya. Nah, pelapuan itu tidak disertai dengan proses gerak massa. Ini bedanya dengan erosi. Kalau pelapuan itu dia tidak berpindah, jadi hanya di situ saja. Jadi mungkin ketika batu itu dia terlapukkan, ya posisinya letak hancurnya itu hanya di situ saja, letak hancurannya tidak sampai kemana-mana. Tapi beda dengan erosi, ketika ada percikan air yang menghancurkan partikel tanah, maka partikel tanah itu akan terlempar, tadi saya katakan Pak, sekitar 150 mm. Nah, dan pelapuan ini menjadi pionir dari pembentukan tanah dan juga proses erosi gitu nggih. Jadi setiap proses erosi itu pasti diawali dari proses yang namanya pelapukan itu sendiri. Nah, kemudian sumber kekuatan dari pelapukan sendiri ini sedikit mengulang saja bahwa pelapukan itu sumber penyebabnya kenapa bisa terjadi pelapukan itu karena sinar matahari, karena cuaca, karena makhluk hidup, karena air dan juga angin. Nah, sinar matahari kenapa bisa mempengaruhi pelapukan ya? Karena kaitannya dengan panas dan juga dingin. Mungkin ketika siang hari seperti daerah iklim kita wilayah tropis ya, ketika siang hari itu sangat panas, ketika malam suhunya dingin. Karena ada perubahan suhu yang sangat ekstrim ketika pagi siang berubah terus, pagi siang sore malam dan seterusnya, menyebabkan ya batuan itu akan mudah sekali lapuk. Nah, kemudian ada cuaca itu kaitannya dengan curah hujan, sama curah hujan itu juga bisa mempengaruhi proses mempercepat pelapukan. Kemudian makhluk hidup jelas karena nanti makhluk hidup itu seperti mungkin adanya mikroorganisme, ada mungkin makhluk hidup yang bisa menghancurkan agregat dari batuan itu juga ada, cacing dan seterusnya. Kemudian ada air dan juga angin. Nah, ini yang lainnya yang mengenai faktor pelapukan. Ini sedikit pengulangan juga bahwa apa saja jenis-jenis pelapukan? Jenis pelapukan itu ada 3. Ada pelapukan mekanik, pelapukan kemis, dan juga pelapukan organik. Pelapukan mekanik itu disebut juga pelapukan fisik, gitu ya. Jadi ya pelapukan yang disebabkan karena aktivitas fisik atau hanya mengubah bentuk fisik. Kalau pelapukan kemis apa? Selain mengubah bentuk fisik, juga mengubah aktivitas kimia atau rumus kimia di dalam batuannya itu sendiri. Misalnya pelapukan organik jelas disebabkan karena aktivitas organisme seperti itu. Nah, ini secara lebih detail ya bahwa pelapukan mekanik itu adalah merupakan proses pecahnya batuan menjadi fragmen kecil-kecil tanpa adanya perubahan komposisi kimia batuan. Jadi kalau pelapukan fisik itu ya hanya sebatas bentuk fisiknya yang berubah. Bentuk fisiknya apa ya? Batuannya itu dia berubah ukurannya, yang awalnya mungkin bongkahnya besar-besar menjadi bongkah kecil-kecil seperti itu. Nah, dan pelapukan mekanis atau pelapukan fisik ini menjadi pionir dari pelapukan yang lain. Jadi tadi ada pelapukan kimia, ada pelapukan biologi, itu tidak mungkin terjadi tanpa diawali pelapukan fisik. Jadi mesti yang mengawali pertama itu ada pelapukan fisik dulu. Jadi karena ada aktivitas tadi ada akibat sinar matahari, perbedaan sinar matahari, perbedaan curah hujan, kemudian karena adanya faktor cuaca, ada faktor organisme, aktivitas makhluk hidup menyebabkan terjadi pelapukan fisik dulu. Pokoknya awalnya batuan itu yang bongkahnya besar-besar terhancurkan dulu akibat dari proses fisik. Ukurannya berubah. Nah, dan ini nanti baru bisa berkembang menjadi pelapukan kimia, jadi pelapukan biologi itu. Jadi tetapi yang paling awal yang harus terjadi itu adalah pelapukan fisik dulu. Tidak ada pelapukan kimia dan juga biologi tanpa diawali pelapukan fisik seperti itu.
Nah, pelapukan mekanis atau pelapukan fisik itu dapat terbentuk akibat dari pembentukan kristal air dalam pori batuan. Jadi karena mungkin ada air yang terendapkan di dalam batuan, kemudian dia mengkristal sehingga dia bisa memecahkan agregat batuan. Karena tekanan, ini jelas karena ditekan terus menerus, kemudian karena kristalisasi garam, karena perbedaan panas tadi jelas ya, karena ada sinar matahari sehingga panas yang ditangkap itu berbeda, dan juga karena desakan air akar tumbuhan. Kemudian kalau pelapukan kemis itu sama seperti mekanis, tapi dia mengubah komposisi kimia batuan. Jadi mungkin yang awalnya CaCO3 karena ada aktivitas kimia yang menyebabkan dia terjadinya pelapukan, maka nanti akan bisa berubah mungkin menjadi HCO3, ketambahan hidrogen atau mungkin ketambahan oksigen. Itu bisa terjadi. Pokoknya intinya batuannya itu dia berubah komposisi kimianya kalau kemis itu. Kalau fisik tidak berubah kimianya, hanya berubah fisiknya. Pelapukan kemis bisa terjadi karena hidrolisis, yaitu karena penguraian air, karena hidratasi, yaitu mengikat batuan atas permukaan, karena karbonasi, karena aktivitas karbon dioksida, dan juga karena oksidasi, yaitu penambahan unsur oksigen. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail, nanti silahkan bisa buka lagi catatan, mungkin dulu di zaman di geologi umum juga sudah pernah dijelaskan terkait dengan jenis pelapukan dan juga apa sih akibat dari penyebab pelapukan itu sudah dijelaskan secara rinci, tidak perlu saya ulang, ini hanya sedikit mengulang saja. Dan yang terakhir yaitu pelapukan organik, yaitu pelapukan akibat dari aktivitas organisme. Jadi proses pecahnya batuan menjadi fragmen kecil-kecil baik secara fisik maupun kimia karena aktivitas organisme. Ya, karena ada lumut gitu, karena ada tumbuhan apa, karena mungkin oleh hewan, tetapi jarang kalau hewan. Yang dominan menyebabkan pelapukan organik itu biasanya karena tumbuhan, terutama lumut gitu. Lumut, akar tanaman, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah mekanisme pelapukan ya. Mekanisme pelapukan bahwa tadi saya katakan semua jenis pelapukan itu didahului oleh yang namanya pelapukan mekanis atau pelapukan fisik. Tidak ada pelapukan kok langsung pelapukan biologi, pelapukan kok langsung pelapukan organik, itu nggak mungkin. Semua didahului oleh pelapukan fisik. Karena apa ya? Karena prosesnya seperti apa? Prosesnya yaitu karena mungkin batuan itu hidup di wilayah tropis seperti kita, atau mungkin di wilayah yang iklim yang lain gitu. Karena dia melewati pagi, siang, sore yang dia memiliki intensitas penyinaran matahari yang berbeda-beda, menyebabkan ketika panas itu batuan itu akan mengembang. Jadi partikel-partikel batuan yang membentuk agregat itu dia akan mengembang. Tetapi ketika suhunya dingin mulai malam, sore, itu menyebabkan dia akan menyusut kembali. Dan itu ketika terjadi terus-menerus mengembang, menyusut, menyebabkan batuan itu dia agregatnya akan bisa hancur gitu, partikelnya akan bisa hancur. Apalagi ditambah adanya air hujan gitu nggih. Tambah air hujan, batuan itu kehujanan. Mungkin sudah ada karena akibat kembang kerut yang terus-menerus akan ada sedikit retakan gitu. Nah, retakannya itu akan terisi oleh air hujan, semakin menambah terjadinya proses pelapukan gitu. Sehingga nanti ketika sudah terjadi proses pelapukan, hal inilah kemudian nanti bisa terjadi yang namanya proses erosi, bisa terjadi yang namanya detachment, proses detachment oleh erosi itu sendiri. Tanpa adanya pelapukan ini tidak akan mungkin terjadi erosi. Nah, gitu nggih. Jadi semua wilayah, kalau ditanya wilayah mana yang bisa terjadi erosi, ya semua wilayah yang sudah mengalami pelapukan. Kalau wilayah yang sudah mengalami pelapukan, maka dia akan bisa terjadi erosi di semua tempat, baik itu yang datar, baik itu yang miring, itu semua bisa terjadi yang namanya erosi. Gitu. Oke teman-teman. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang terkait dengan proses erosi di pertemuan kedua. Semoga bisa banyak yang teman-teman ilmu yang teman-teman dapatkan untuk semakin menambah wawasan terkait dengan erosi dan juga konservasi. Memang ini masih awal, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan apa saja jenis-jenis erosi, kemudian terkait dengan teknik konservasi dan seterusnya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa bertanya melalui forum diskusi yang saya share di psikologi. Oke, terima kasih. Saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.